Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan pada saat ini akan mempresentasikan tugas UAS yang harus divideokan tentang sistem ekonomi ya, sistem aktivitas ekonomi dan bisnis. Terlebihnya saya perkenalan dulu, nama saya Yayan Suryana. Saya Lala Suhartini. Saya Desi. Selanjutnya materi yang akan kami bawakan yaitu tentang sistem ekonomi, aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Muhammad bin Al-Syaibani, yang Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Syaibani yang hidup pada zaman tahun 750 Masehi sampai 804 Masehi. Beliau seorang ulama besar yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu fikih dan ekonomi Islam, mencerminkan transisi besar dalam dunia ekonomi yang berkembang di bawah pengaruh kekhalifahan Abbasiyah. Al-Syaibani adalah salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam membentuk hukum ekonomi. Adapun sistem ekonomi, sistem aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Muhammad bin Al-Syaiban, yaitu diantaranya satu, sistem perdagangan dalam Islam, kemudian prinsip hukum ekonomi Islam, fikih muamalah, kemudian pertanian dan sumber daya alam. Yang selanjutnya pekerjaan dan sistem upah, bagaimana pada zaman Muhammad bin Al-Syaibani. Selanjutnya perkembangan sistem keuangan Islam, pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan pengembangan ilmu ekonomi Islam. Itu selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan saya. Untuk kesimpulannya, sistem ekonomi pada masa Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani tahun 750 sampai 804 Masehi berkembang dalam kerangka pemerintahan Abbasiyah yang kuat dan beragam, dengan perhatian besar pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan penghindaran dari eksploitasi. Untuk sistem selanjutnya, sistem ekonomi pada masa Imam Al-Mawardi. Pada sistem aktivitas ekonomi pada bisnis Imam Al-Mawardi, seorang cendekiawan dan ahli fikih terkenal dari kalangan mazhab Syafi'i. Terdapat pada periode kekhalifahan Abbasiyah yang tengah mengalami masa transisi dan tantangan dalam stabilitas politik dan sosial. Untuk sistem ekonomi bisnis pada masa beliau, yaitu prinsip keuangan dan ekonomi dalam Islam. Yang kedua, perdagangan dan ekonomi pasar. Ketiga, keuangan dan pengelolaan negara. Yang keempat, pertanian dan pemberdayaan ekonomi Islam. Kelima, pengaturan tenaga kerja dan upah, sengketa ekonomi, dan terakhir, peran negara dalam ekonomi. Untuk kesimpulannya tadi dibacakan oleh Desi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pada masa Imam Al-Mawardi, sistem ekonomi dan bisnis berkembang dalam kerangka keadilan sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip fikih muamalah. Beliau menekankan pentingnya peraturan pasar, pengelolaan pajak yang adil, serta pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi yang ia ajarkan mendorong adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menekankan etika dalam perdagangan dan perlindungan terhadap buruh. Pendekatannya terhadap ekonomi mengutamakan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Dengan peran besar pemerintah dalam mengatur dan memastikan kestabilan ekonomi. Demikianlah tadi presentasi dari kami kelompok 6
Kami bertiga mohon maaf bila mana dalam menyampaikan presentasi ini ya banyak salahnya, karena memang keilmuan kami memang minim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah memang itu atas kebodohan kami bertiga. Wallahumma biqil kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.